Ya pemirsa, saya Kak Ros atas nama seluruh keluarga besar Rumpi No Secret ingin mengucapkan turut berbela-sungkawa, turut berduka atas meninggalnya Dr. Rian Tamrin. Dan bersama kita sudah hadir Dr. Reisa. Hai, turut berduka ya. Turut berduka, ya Allah. Adalah teman kerja, partner siaran, dan juga sahabat. Yap. Dan telah bekerja bersama selama kurang lebih 4 tahun. Inilah Rumpi No Secret. Oke, Dokter Reisa, aduh, Sedih ya? sedih banget ya. Masih nggak percaya rasanya, ya ampun. Aduh. Terakhir ketemu bisa bertatap muka itu Oh, udah tahun lalu. tahun lalu. Tahun lalu udah lama banget. Masih syuting waktu itu. Terakhir itu ketemu syuting. Masih syuting ya. Syuting terakhir. Apa ketika Dokter Rian ini mau cuti ya? Apa sih? Cuti. Setahun kan udah nggak syuting. Kemana sih sebenarnya Dokter Rian ini? Jadi dia itu dulu sempet umroh kan sama keluarganya. Dia tuh kan udah lama banget nggak kumpul banget bareng keluarganya karena keluarganya kan di sana Di kan di Pekanbaru. Sumatera. Terus waktu itu pulang umroh bareng keluarga besarnya, sempet syuting bareng beberapa episode. Terus dia bilang, saya mau break dulu ya gitu. Saya mau sama keluarga saya dulu, dia bilang. Terus ya udah akhirnya kita tunggu kabar tuh. Iya dok, pokoknya kapan dokter siap syuting lagi, udah nggak usah sungkan-sungkan, pokoknya kita selalu nunggu dokter gitu kan. Terus ya nggak nyangka aja ternyata saat terakhir itu dia izin, ternyata tuh saat terakhir nih ya Bertemu. ketemu. Tapi masih sempat kontak-kontakan telepon? Sempat. Jadi nggak lama dari situ sering telepon, maksudnya sering kontak lah ke WhatsApp, terus anak-anak tim dokter Ros kan sering sempat video call, ngobrol di Instagram, di pet dulu sering. Terus makin kesini makin jarang. Terakhir itu Lebaran itu WhatsAppan lagi kan. Apa kabar? Minal aidin wal faizin. Terus ya ngobrol-ngobrol singkat. Terus udah. Itu terakhir. Oke, coba kita lihat. Ini adalah foto almarhum Dr. Rian Tamrin, atau orang lebih mengenalnya sebagai Dr. Oz Indonesia gitu ya. Dokter ganteng, tinggi, yang humoris kalau menurut saya ya, suka bercanda juga, ramah. Banget. Tapi saya yakin Dr. Reisa juga punya kenangan spesial nih tentang Dr. Rian. Seperti apa sih Dr. Rian ini di mata Dr. Reisa? Dokter Rian itu orangnya baik banget sih, sabar banget, terus humble. Dia nggak ada sombong-sombongnya, dia sama semua orang nggak pernah beda-bedain. Terus kekeluargaan banget, sama tim dokter Oz juga deket banget. Terus sama suka anak kecil, terus suka bercanda juga. Jadi kalau misalnya syuting udah seharian, biasanya kita udah sepaneng gitu ya, dia masih aja bisa bikin lelucon-lelucon yang menghibur. Kalau misalnya penonton di studio udah mulai kelihatan nih, wah nih ngomongin kedokterannya serius banget nih, dia bisa ice breaking banget, bisa mencairkan suasana, jadi semuanya semangat lagi gitu. Kalau Dr. Reisa sendiri sebetulnya kenal Dr. Rian ini apakah pas syuting Dr. Oz atau sebelumnya memang sudah kenal? Dulu pertama kali kenal dia sudah di Dr. Oz Indonesia, tapi masih sendiri kan. Dulu sebagai narasumber aja. Jadi sempat kenalan di situ, tapi belum deket. Jadi begitu mulai syuting bareng, mulai kan harus muncul chemistry-nya. Di situ baru deket deh akhirnya. Masih ingat nggak ketika syuting pertama kali sama Dr. Rian? Apa yang dia beri masukan? Kan dia udah lebih dulu kan? Iya. Dr. Reisa masuk kemudian. Apa? Itu kayaknya nggak terlupakan banget deh. Karena saya kan belum pernah jadi host nih waktu itu. Terus saya grogi banget. Aduh gimana ya, dan waktu itu syutingnya pas kebetulan sama si JR tuh yang lagi boomingnya kan. Aduh gimana ya, apa bisa ya aku ya gitu. Tapi dia tuh ya dengan sabarnya, dengan senyum, dia tuh bisa membawa suasana, bisa mengarahkan saya. Terus saya salah-salah juga dia bantuin, justru bukannya malah marah atau gimana. Nggak pernah marah sama saya. Jadi itulah sosok Dr. Rian ya.
kehilangan besar sekali. Tiba-tiba kita kaget hari ini mendengar kabar seperti itu karena kita kan udah lama nggak dengar kabarnya dan kita juga nggak pernah tahu kalau Dokter Rian itu punya sakit apa gitu. Apa sih sebetulnya Dokter Isa tahukah apa memang belakangan ini almarhum mengeluh sakit atau kurang sehat? Tahu. Dia sendiri tuh nggak pernah cerita apa-apa. Memang dia orangnya kan kayak gitu. Kalau dia punya masalah, dia diam aja. Dia nggak pernah mau membagi masalahnya ke orang lain. Orangnya kan memang begitu. Nggak, maksudnya dia adalah supaya nggak membebani orang lain gitu loh, buat dia aja gitu sendiri. Jadi dan selama syuting juga nggak pernah ada keluhan apa-apa yang sampai kita harus nggak bisa syuting, itu juga nggak pernah. Makanya begitu dengar berita ini tadi pagi, saya yang dikabarin keluarganya, saya nggak percaya sebenarnya. Masa sih ini hoax kali ya? Enggak lah gitu kan, masih denial lah gitu. Sampai saya telepon lagi kakaknya, terus saya, Mbak ini bener Mbak Yuli? Terus kakaknya cuma iya memang bener. Terus kita cuma berdua kayak nangis-nangis di telepon, kayak nggak tahu mau ngomong apa. Dia juga gimana dokternya gitu. Iya Mbak, kayak gitu. Jadi dari keluarga yang memberi kabar ini ke Dokter Isa, gimana? Apakah sedang sakit? Tadi beritanya jatuh dari kamar mandi atau bagaimana keluarga bisa menemukan Dokter Rian? Sebenarnya saya nggak tahu itu beritanya berasal dari mana ya, karena keluarganya sendiri tuh tadi nggak bilang apa-apa. Jadi waktu saya tanya, karena tadi masih riwah juga ya, karena tadi kan masih pagi dan pada saya telepon itu almarhum sedang dimandikan. Jadi nggak enak juga saya lama-lama telepon, kan ganggu. Jadi keluarganya nggak bilang apa-apa, dia cuma dibilang bahwa dokternya sudah nggak ada. Dia taunya pukul 3, sekitar setengah 4 sudah nggak ada, dan meninggalnya di Pekanbaru, di rumahnya, di rumah kakaknya, di rumah Mbak Yuli itu. Jadi bersama di tengah keluarga seperti yang diinginkan oleh almarhum. Betul. Untuk bisa lebih dekat bersama keluarganya. Apa yang mau seandainya nih punya kesempatan atau mungkin di dalam hati Dokter Isa ada sesuatu nggak sih sebenarnya masih ingin disampaikan gitu untuk Dokter Rian? Sebenarnya saya masih nggak percaya sih, masih nggak terima nih sebenarnya. Cuma ya udah, saya harus ikhlas, kita semua kan harus ikhlas. Kalaupun masih ada yang bisa saya sampaikan, mungkin terima kasih gitu ya. Terima kasih sudah menerima saya di Dokter Indonesia. Terima kasih sudah menerima saya sudah seperti adik sendiri. Terima kasih sudah menjadi orang yang menginspirasi banyak orang. Terima kasih sudah membagikan ilmunya yang luar biasa buat masyarakat. Terima kasih atas canda tawanya. Terima kasih atas kenangan-kenangannya. Dan yang pasti, saya akan sangat merindukan sosok beliau. Adakah sebetulnya rencana yang ingin dilakukan Dokter Isa yang belum sempat kesampaian berhubungan dengan dokter ya? Kebetulan tuh saya pengen ke sana. Jadi saya pengen main ke sana sama ada salah satu sejawat, Ibu Dokter Fa itu dia ketua Perdawai Ria, di mana Dokter Rian kan di sana sebagai anggotanya. Dia bilang kemarin sempat ketemu, kita ke sana yuk. Dia bilang, iya yuk kita main-main nih sama Dokter Rian nih, sekalian jalan-jalan gitu. Terus belum sempat terlaksana, udah dipanggil Tuhan duluan. Jadi itu yang membuat kamu semakin, aduh kenapa nggak kemarin-kemarin gitu kan. Oke, ini kalau kita lihat di layar memang sudah ada beberapa rekan dari Trans TV yang mencoba hadir untuk memberikan penghormatan terakhir dan juga meliput seperti apa suasana di kediaman keluarga almarhum gitu ya. Ada beberapa video juga yang sempat dikirimkan dari kontributor Trans TV yang ada di Pekanbaru. Nah sekarang kita akan saksikan bersama pemakaman almarhum Dr. Rian Tamrin yang memang rencananya akan berlangsung jam 4 sore ini ya. Kita lihat seperti apa.
ilaihi roji'un telah berpulang ke rahmatullah Tamrin, Dr. Os yang selalu tampak Ibu Syairi. Rian meninggal dalam usia 39 tahun karena sakit. Lebih kurang kami menghitung tadi lebih kurang 1 tahun almarhum dalam kondisi sakit. Almarhum Rian meninggalkan seorang ibu, Ibu Mia Tamrin. Ayahnya meninggal waktu Rian masih kecil. Kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, mohon maaf segala kesalahan. Apakah Bapak Ibu bersedia memaafkan? Ya. Apakah Bapak Ibu bersedia memaafkan? Bersedia. Apakah Bapak Ibu bersedia memaafkan? Bersedia. Alhamdulillah. Kalau lihat videonya masih di Dokter Os waktu itu kan tampaknya memang beliau masih ada begitu ya, apalagi udah lama nggak ketemu. Iya benar. Jadi kayak seperti hanya terpisah saja oleh waktu, bukan oleh kehidupan gitu. Ada rencana Dokter Risa setelah ini menuju ke Pekanbaru atau? Sebenarnya pengen sih mungkin, tapi karena masih ada kontrak kerjaan, saya kan nggak bisa pergi ke sana. Jadi tadi sudah diwakilkan oleh tim. Kebetulan produser saya langsung pergi ke sana siang ini. Mungkin sudah tiba di sana saat ini. Ya, untuk menghadiri pemakaman almarhum ya. Iya. Jadi almarhum rencananya akan dimakamkan sore hari ini pukul 4 di Pekanbaru. Dan Dokter Risa